Halo Genjoter, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul A Perfect Mother. Film ini menceritakan seorang suami miliarder yang mengetahui istrinya telah berselingkuh dan sering bercocok tanam dengan pria lain. Tapi sang suami malah memberikan uang dalam jumlah yang cukup banyak untuk pria selingkuhan istrinya itu. Loh, kok bisa? Oke lah, daripada kalian kebanyakan dengar ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Di awal film kita diperlihatkan sepasang selingkuhan yang lagi melakukan kegiatan cocok tanam. Setelah puas dengan gerasa gerusunya, wanita yang bernama Emily ini berjalan kaki pulang ke rumah dan bertemu dengan suaminya. Suaminya ini bernama Steven dan dia adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Di sini mereka berdua akan siap-siap untuk pergi ke sebuah pesta. Tapi muka si Emily ini kelihatan banget tidak suka atau tidak cinta pada suaminya. Kayak kesel-kesel gitu ya kan? Sesampai di pesta, Emily lalu diperkenalkan ke orang-orang penting. Kebetulan di sini Emily juga bertemu dengan selingkuhannya yang bernama David. Emily juga seperti memberikan kode kalau di sana lagi ada suaminya. Ketika merasa suaminya sedang sibuk, Emily menemui David. Dan saat hendak beradu jigong, tiba-tiba Steven datang menemui mereka. Emily yang kaget langsung memperkenalkan David ke suaminya. Dia memberitahu kalau David adalah seorang pelukis yang handal. Mendengar itu, Steven yang terlihat tertarik sama David pun langsung meminta nomor teleponnya David. Siapa tahu nanti ada karyanya yang bisa dibeli. Keesok harinya, Emily pergi mengunjungi David lagi. Karena goa hitam miliknya sudah basah dan perlu ditanami singkong berulatnya David. Di sisi lain, terlihat Steven lagi pusing karena nilai investasinya lagi turun hingga membuat perusahaannya rugi besar. Akhirnya Steven menelpon David untuk bertemu tanpa memberitahukan alasannya. Saat ketemu, ada beberapa amplop terjatuh yang di bawah Steven yang entah apa isinya. Kemudian David membawa Steven mengunjungi tempat tinggalnya. Di sana sikap Steven jadi berubah. Dia juga menghina karya David yang menurut dia jelek. Dia juga bilang kalau tempat tinggal David seperti kandang baby. Kebetulan di sana ada cincinnya Emily yang ketinggalan, sehingga membuat Steven makin yakin kalau sawah istrinya sudah dibajak sama si bangke ini. Steven jadinya marah besar, tapi si David bilang kalau istrinya beneran cinta sama si David. Dia juga bilang kalau dirinya tidak seperti yang dikatakan Emily. Dia bukan seorang pelukis handal, tapi dia bisa melukis karena sering melatih skillnya saat dia di penjara. Dia juga pernah menjadi seorang penipu yang membuat dia sekarang jadi seorang buronan. Tanpa basa-basi lagi, Steven lalu menawarkan uang sebesar $500.000 kepada David. Asalkan David mau menghabisi Emily. Awalnya David menolak, tapi dengan sangat licik, Steven memaksa David untuk menerima tawaran itu. Dengan cara David diancam akan dilaporkan. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya dengan terpaksa David menerima tawaran itu. Di perjalanan pulang, Steven lalu memasukkan amplop tadi, yang ternyata isinya adalah foto perselingkuhan dan kata-kata kebencian untuk Emily atas nama David di surat itu. Di sisi lain terlihat Emily lagi bersama temannya. Dia pun curhat kalau dirinya tidak mencintai Steven. Dia juga berniat untuk bercerai. Tapi di sini Emily baru menyadari kalau cincinnya tertinggal di tempat David habis bercocok tanam. Pas pulang, Steven pun memberitahukan Emily kalau dia habis mengunjungi David. Dia juga bilang kalau habis melakukan kesepakatan dengan David. Nah, karena kepo, keesok harinya Emily menelpon David dan menanyakan hal tersebut. Tapi di sini David tidak mau mengasih tahukan apa yang sebenarnya ke Emily. Dia malah mengganti topik lain dan mengajak Emily untuk memakan siang bersama. Setelah itu David pergi menemui Steven di rumahnya. Di sini mereka menyusun rencana untuk menghabisi Emily. David diajari cara menyelinap dan masuk ke rumahnya. Tapi David masih kurang yakin kalau rencananya akan berhasil. Nah, untuk meyakinkan David kalau rencananya akan berhasil, Steven kemudian kasih uang DP ke David.
Dan David juga jadinya agak semangat untuk menjalankan tugasnya. Besoknya Emily pun pergi untuk makan siang bersama David. Tapi di perjalanan, dia malah bertemu dengan suaminya. Dan alhasil, jadinya dia malah makan siang bersama suaminya. David yang mengetahui itu merasa sangat kecewa dan marah. Padahal dia sudah memesan meja untuk menunggu Emily. Karena sakit hati, dia juga mencoret-coret lukisan Emily menjadi tidak jelas. Lalu Emily menelpon David. Dia bilang akan memberitahukan ke Steven soal perselingkuhan ini. Dan ketika Emily sampai ke rumah, terlihat dia mulai berbicara ke Steven dengan muka serius. Tapi Steven yang sudah tahu hal ini langsung mengelak dan bilang akan pergi bermain kartu. Sebelum pergi, dia sibuk menyiapkan beberapa hal yang diperlukan yang sudah direncanakan bersama David kemarin. Setelah itu dia pun berpamitan kepada Emily, seperti berpamitan ditinggal mati. Setelah Steven pergi, Emily pun bersiap untuk mandi. Dan tanpa disadari, ada seorang pria bertopeng masuk ke dalam rumah. Pria bertopeng itu berusaha untuk membunuh Emily. Beruntung, Emily berhasil ambil sebuah alat dapur dan menusukkannya ke leher pria itu. Hasil pembunuhan itu pun gagal. Steven yang sudah pulang ke rumah, pura-pura kaget melihat isi rumahnya sudah berantakan semua. Kaget benerannya ketika melihat si istri masih hidup. Dia yang menyadari rencananya sudah gagal, langsung mengambil kunci yang dibawa pria itu ke tempat asalnya, biar tidak ada yang curiga. Beberapa saat kemudian, para polisi dan detektif pun datang. Mereka menginterogasi si Steven karena melihat jejak sepatu Steven di dekat jasad itu. Dianya jadi gugup dan kembali kaget setelah tutup topeng jasad itu dibuka bukanlah si David, melainkan orang lain. Lalu dia berakting memeluk istrinya agar para polisi itu tidak mencurigai dirinya. Saat jasad dimasukin ke mobil, di sana ternyata ada David yang dari kejauhan sedang melihat hal itu. Dia mengira kalau mayat itu adalah Emily. Terlihat raut wajahnya yang sedih karena selingkuhannya ini sudah tiada. Singkat cerita, Emily jadinya trauma dan dia kini tinggal di rumah ibunya. Di sana diam-diam dia malah menelpon David, tapi teleponnya tidak keangkat. David jadinya tahu kalau si Emily belum mati. Dia lalu menelpon balik. Tapi yang angkat adalah Steven. Mereka pun ketemuan. Steven merasa dirinya telah dipermainkan sama si David karena menyuruh orang lain. Lalu David menanyakan rencana kedua. Steven pun tidak memberitahukannya. Singkat cerita, Emily kembali ke rumah lamanya. Di sana dia kaget bertemu dengan suaminya. Dia langsung meminta cerai karena sudah tidak cinta lagi. Dan untuk sementara, Emily pun menumpang dulu di temannya. Mereka lalu mengobrol permasalahan Emily, dan temannya ini bilang kalau Emily punya kekayaan sebesar 100 juta dolar, di mana jika nanti mereka cerai, maka kekayaannya akan diwarisi ke suaminya. Tapi Emily berpikir kalau suaminya itu kaya raya, dan tidak mungkin dia mau harta istrinya yang cuma segitu. Besok harinya, Emily ini mendapatkan kabar kalau suaminya ini lagi mengalami kerugian investasi yang besar-besaran. Emily jadinya curiga kalau Steven yang berencana membunuh dirinya. Dia pun menemui detektif yang mengurusi kasus pembunuhan kemarin itu. Dia kemudian diberikan alamat rumah pembunuh tersebut. Saat sampai di sana, ternyata kunci yang dibawa bisa membuka rumah tersebut. Nah, di sini saya akan jelasin sedikit. Jadi kunci yang dibawa Emily itu sebenarnya adalah kunci yang diambil sama Steven pada waktu itu di saku pembunuh. Karena dia mengira kalau itu adalah David. Jadi kunci itu dia simpan ke tempat kuncinya Emily. Bisa dimengerti lah ya. Di sisi lain, David meminta kepada Steven sisa uang yang sudah dia janjikan. Dan jika tidak, maka dia akan membeberkan rekaman rencana pembunuhan pada Emily. Karena tidak ada pilihan, Steven pun memberikannya. Dan ketika Emily bertemu Steven, dia pun bertanya, kenapa kunci rumah pembunuh itu ada di tangannya. Dan di sini rencana Steven pun dimulai. Dia menyodorkan foto perselingkuhan Emily dengan David. Steven juga berbohong. Dia bilang kalau David meminta sejumlah uang agar perselingkuhannya mereka bisa diselesaikan. Selain itu, dia juga bilang kalau David hanyalah seorang buronan yang menginginkan harta Emily.
Kemudian Emily merasa menyesal dan menangis. Keesok harinya, Steven pergi ke rumah David untuk menyerahkan sisa uang yang sudah dijanjikannya. Tapi ketika sampai, di sana David meninggalkan pesan untuk ketemu di suatu tempat. Steven lalu pergi menemui David. Lalu dia menyerahkan sisa uangnya kepada David. David lalu pergi menggunakan kereta. Tapi di sana Steven mengikutinya dan diam-diam menghabisi David. Lalu dia pun mengambil kembali uang tersebut. Di sini dia melihat David memiliki surat kalau rekaman rencana pembunuhannya sudah dibeberkan ke Emily. Steven jadinya panik dan bergegas pergi untuk menemui Emily. Beruntung Emily belum sempat melihat isi surat tersebut. Steven lalu buru-buru menyembunyikan rekaman bersama uang itu ke berangkas. Dan lagi-lagi, di sini Emily kembali bertanya soal kunci tersebut. Steven beralasan kalau dia ingin mengganti kunci rumahnya. Saat dia hendak meletakkan kunci ke tempat asal, Emily pun mengetahui rencana si Steven ini. Begitu juga rekaman yang telah dia sembunyikan. Jadi di sini sudah kebongkar kalau Steven lah yang berencana membunuh Emily. Saat Emily ingin kabur, Steven menghalangi dan dia sempat dilukai oleh Emily. Dan saat ingin membalas, Emily pun mengeluarkan sebuah pistol yang dia dapatkan dari berangkas si Steven berbarengan dengan rekaman tadi. Lalu dia pun menembak si Steven hingga tewas. Saat detektif datang, Emily menjelaskan semua yang terjadi dan memberikan rekaman tersebut. Dan si detektif bilang kalau Emily tidak bersalah. Lalu film pun habis. Oke, itulah alur cerita film kita kali ini. Menurut saya, film ini lumayan seru sih. Kita diperlihatkan perseteruan antara David dan Steven. Mereka berdua yang saling berencana, malah dimerangi sama Emily. Dan jika kalian suka video ini, silahkan like dan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye.